Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya persilahkan kepada teman kita, Saudari Devi, untuk memimpin doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi rabbah wa bi islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Baik, saya akan mengabsen adik-adik terlebih dahulu. Nur Hikmah Hadir. Devi Afrianti Hadir. Nina Stuti Hadir. Sebelum saya menjelaskan apa itu perbandingan, apakah ada dari adik-adik sekalian yang pernah mendengar materi perbandingan itu sendiri? Ya, Nur Hikmah, silahkan. Oke, baik. Perbandingan adalah membandingkan antara satu satuan dengan satuan lainnya yang nilainya berbeda. Kita sering menyebut perbandingan sebagai pembagian atau bisa juga dituliskan seperti ini, A banding B. Contohnya, jika Devi memiliki 3 buku dan Vera memiliki 7 buku, dapat dikatakan bahwa perbandingan antara buku Devi dan Vera adalah 3:7. Sekarang kita masuk di jenis perbandingan. Jenis perbandingan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu perbandingan 2 besaran. Perbandingan 2 besaran adalah besaran benda yang dimaksud bisa berupa panjang, kecepatan, massa, waktu, banyak benda, dan sebagainya. Contohnya itu adalah, jika umur Budi 15 tahun dan umur Ayah 40 tahun, maka perbandingan umur Budi dan umur Ayah adalah penjelasannya. Kita ketahui bahwa umur Budi 15 tahun sedangkan umur Ayah 40 tahun. Jadi perbandingan antara umur Ayah dan umur Budi adalah 3:8. Oke, kita akan masuk ke jenis perbandingan yang kedua, yaitu perbandingan 2 besaran dengan satuan yang berbeda. Contoh yang pertama itu, Oke, saya akan menjelaskan contoh yang pertama, yaitu di sini kita lihat harga gula atau rupiah terhadap massanya, di mana kita ketahui satuan rupiah itu berbeda dengan satuan kilogram. Kemudian yang kedua, jarak terhadap waktu, di mana kita ketahui bahwa satuan kilometer berbeda dengan satuan waktu. Kemudian contoh yang ketiga yaitu jarak terhadap volume bensin, di mana kita ketahui satuan kilometer berbeda dengan satuan liter. Sampai sini paham? Ya, Bu. Kemudian contoh yang kedua yaitu Agung bersepeda menuju per 40 menit. Pertanyaannya adalah, pada lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tercepat? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, pada lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda motor dengan lambat? Kemudian penyelesaiannya itu yang pertama,
Jadi penyelesaiannya yaitu di lintasan pertama Agung menempuh 8 km dalam waktu 30 menit. Kemudian kita masukkan rumusnya yaitu jarak dibagi waktu. Di mana jarak yang pertama itu Agung menempuh jarak 8 km dalam waktu 20 menit. Jadi kita masukkan saja ke dalam rumusnya, yaitu jarak dibagi waktu 8 dibagi 20 hasilnya 2/5 km per menit. Kemudian di lintasan kedua Agung menempuh perjalanan 12 km selama 24 menit. Kemudian sama dengan rumusan yang pertama, kita bagi 12/24 hasilnya itu 1/2 km per menit. Kemudian di lintasan yang ketiga Agung menempuh perjalanan dalam jarak 24 km per 40 menit. Kemudian kita bagi 24/40 hasilnya itu 6/10 km per menit. Kemudian kesimpulannya yaitu karena 2/5 lebih apa ini? Jadi dapat disimpulkan bahwa Agung mengendarai sepeda paling cepat saat berada di lintasan ketiga dan mengendarai lintasan paling lambat berada pada di lintasan pertama. Baiklah, sekian materi hari ini. Silakan pelajari di rumah baik-baik. Kita ketemu lagi minggu depan. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.